Otomatis dalam belajar mengajar itu kita punya aturan main yang nggak perlu diucapkan, semua sudah tahu ya. Jadi bagaimana caranya kita sikap kita ya eh, apa akhlak kita dalam belajar mengajar kita tanamkan ya. Kita sudah tahu, kita praktekkan di sini. Ya, baik, kita ulang lagi Bu Partini. Tujuan dari kelas ini luar biasa ya. Tujuannya bagaimana Anda kan sudah bergabung semua nih ya. Bagaimana caranya bisnis ini kita bangun ya, bangun bangunan bisnis live good kita dengan cara yang kokoh, cepat, mudah ya. Nah, kita sudah paham di bidang apapun kita butuh fokus, kita butuh saling respect, kita butuh saling menghargai sungguh-sungguh ya, manjada wajala. Maka tadi kita sudah buka dengan surat Al-Fatihah karena Ibu Partini baru masuk, saya kasih waktu Ibu untuk membaca Al-Fatihah untuk ikut kelas ini. Silakan Bu Partini. Mi fido. Perché magari non vedo. Sudah, Bu? Sudah, Pak. Baik. Teman-teman, ingat saya ulang lagi, ini kelas, maka tolong kita saling jaga kondisinya. Karena kelas ini bukan sekedar teori. Apa yang saya ucapkan semua dari hati, mengandung vibrasi energi, teman-teman. Dari dalam. Maka ini hanya bisa ditangkap jika Anda benar-benar juga bersihkan nanti. Nyambung dia nanti. Ya, nanti kalau Anda ikut kelas saya yang level 3, Anda akan rasakan betul. Pak Gatot sudah ikut bagaimana merasakan vibrasi energi terjadi. Ini baru level pembukaan saja ya. Jadi oke, fokus, nanti insya Allah nyambung. Ya, hati kita nyambung, energi kita nyambung. Ibu Partini akan saya ingatkan sekali lagi, kalau beliau nggak siap kita keluarkan. Pak Hadir bayangkan, Pak Usman bayangkan, begitu sudah di ruang ada dosen, ditinggal-tinggal begitu kan nggak? Siap, Pak. Siap. Salam Kita sebut hormat. aturan yang profesional, Pak. Nggak boleh nggak? Siap. Ini bis besar buat kami. Yang tidak siap boleh minggir. Ya, ya. Ini insya Allah. Ya. Benar-benar. Bu Partini sekali lagi sudah segala kebutuhannya sudah siap. Nggak boleh berdiri lagi kalau sudah mulai ya. Udah, Pak, udah siap. Ini udah buku Nggak, udah ada di depan. luar biasa ya. Oke, kita bisa mulai ya. Baik, teman-teman. Kita bangun bisnisnya ada dua cara. Ya, live good ini kita bisa mensikapi di awal dengan dua cara. Dan ini sudah ada tanda-tanda yang Allah contohkan di alam ya. Ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil lil albab. Di dunia ini, di alam ini sudah ada tanda-tanda. Salah satu yang Allah berikan ya tanda kita dalam cara mencari rezeki, sudah ada tanda-tanda yang Allah berikan contoh. Seperti yang kita lihat dalam apa yang sunatullah yang ada di cecak dan laba-laba. Cecak dan laba-laba ini Ibu Partini sama. Dia setiap hari dari pagi sampai siang atau bahkan malam dia mencari makanan berupa lalat, serangga dan sebagainya. Betul Bu Partini? Tapi lihat caranya berbeda. Ini tanda yang Allah titipkan di alam. Cecak apa yang dia lakukan? Dia cari-cari Bu, kejar. Tuh lalat, tuh tangkap. Tuh tangkap. Itu lalat. Tapi ingat, satu saat begitu lalat itu kakinya kejepit di pintu, lehernya kejepit di pintu, dia mati kering di situ, nggak bisa dapat makanan lagi. Setuju, Bu? Setuju. Siap. Nah, cara kedua, sama makanannya lalat serangga, tapi dia nggak terkejar. Tapi dia membangun sarangnya. Dia membangun aset dia. Begitu sudah jadi sarangnya, dia nggak perlu kemana-mana, dia cuma duduk manis di situ, maka lalatnya nyangkut sendiri, serangga nyangkut sendiri, dia makan, anak-anak pun makan. Ini tanda di alam. Binatang ini diberikan kecerdasan secara naluri, ya ada dua tipe. Nah, teman-teman, Ibu Partini, waktu yang Ibu setiap hari ini mau digunakan seperti cecak terus, ya, atau menggunakan cara laba-laba? Pilih yang mana, Bu? Laba-laba. Laba-laba, Pak. Yes, ya, menarik. Kalau laba-laba, mari kita fokus. Gini, berarti kita bukan habiskan waktu untuk jualan, ya, tapi kita habiskan waktu kita investasi untuk bangun aset. Oke, teman-teman, membangun bisnis live good ini, ya, itu saya ilustrasikan seperti kita bangun bangunan rumah misalnya.
Ya, kalau laki-laki biasanya paham, tapi saya tanya ibu deh, karena ibu kan bisa jarang bersentuhan sama rumah. Saya tanya Bu, kalau orang bangun rumah Bu, orang bangun rumah, maka sebelum semua dibangun, yang perlu dibangun pertama apanya Bu? Modal. Fondasinya Yes, pondasi, keren. Fondasinya. harus Ya. kuat. Jadi dalam proses membangun itu yang perlu kita bangun pertama pondasi. Tanpa pondasi jangan pernah kita bangun tiang, jangan pernah bangun dinding karena pasti nggak akan kuat. Kalaupun jadi teman-teman, itu kena angin sedikit ambiar. Ambiar. Kita kan pingin kokoh, kuat, besar, jangka panjang kan begitu. Ya. Nah, maka paling pertama itu yang perlu kita bangun pondasinya, sekuat-kuatnya. Kemudian setelah pondasi dibangun, maka sebelum dinding, sebelum atap, yang perlu kita bangun setelah pondasi apa? Tembok. Tiangnya. Sebelum Tiang. yes, betul sekali. Tiang dulu Bu. Kalau tembok tanpa tiang mudah ambruk. Ya, tiang dulu, baru kita bangun. Ini dua hal yang paling penting teman-teman. Ini hukum alamnya begitu. Kita membangun suatu hal itu pondasi tiang dulu. Tanpa itu jangan pernah berharap dia kokoh. Oke, ini penting sekali. Oke, nah pertanyaannya adalah apa sih pondasi di bisnis ini? Dan apa tiangnya? Kan begitu. Teman-teman, ini penting sekali ya. Bahkan ya, sebelum kita bangun pondasi tadi, jangan bangun tiang, jangan bangun tembok karena pasti nggak akan kuat tuh. Maka pondasi dikuatkan. Bahkan para ahli, seluruh motivator di dunia, seluruh orang-orang sukses di dunia sudah mengatakan bahwa ya, sukses itu 95% ditentukan oleh dua langkah ini. Oleh apa? Oleh pondasi ini. Ya. Jadi sukses itu 90% itu ditentukan oleh pondasi. Tanpa ini jangan pernah kita berpikir yang karena nggak akan kuat. Nah, apa pondasi bisnis itu? Ini teman-teman. Impian dan sikap. Ibu Partini nggak punya bos di sini. Ya, kalau kita punya bos, ya kita nggak datang kerja, wah dimarahin kita langsung rajin. Kita rajin, begitu kan? Ini nggak punya bos. Bos kita itu apa? Impian kita, teman-teman. Impian kita. Nah, impian seperti apa? Ya, impian ini benar-benar harus mengakar ya. Jadi apa? Impian itu harus benar-benar. Oke, kita simak video dulu ya, Bapak. Jadi intinya adalah pondasi utama adalah impian dan sikap. Tanpa itu, teman-teman, aduh, ya, udah pasti. Ya, bisa Anda nggak akan berjalan lama. Udah pasti Anda baru seminggu, 2 minggu, ya, sebulan, 2 bulan jalan sudah kempes entah kemana. Karena pondasinya nggak kuat. Ini penting sekali. Nah, ini teman-teman. Siapa yang udah kenal beliau ini? Namanya Dr. Ari Ginanjar. Pernah dengar? Pak Usman pernah dengar beliau? Saya Hadir? belum dengar, Pak. Nah, Ya pernah Pak. yes. Jadi beliau ini ya pendiri yang namanya ESQ, ya. Ya, jadi emosional spiritual, jadi bergerak di bidang pemberdayaan diri. Ya. Nah, teman-teman, dulu di zaman SBY, ya di zaman SBY, Megawati, itu semua menterinya itu hampir semuanya ikut training beliau. Ini orang luar biasa. Dan beliau ini sudah ya mempunyai kelas-kelas sampai di luar negeri yang sudah menciptakan, merubah banyak orang yang dari tadinya ya tidak bisa apa bisa menjadi perubahan diri. Beliau juga salah satu guru saya. Jadi gini, Anda perhatikan apa yang dimaksudkan dengan pondasi tadi. Tanpa itu jangan mimpi kita akan mau bicara kemarin teman-teman bilang sekian puluh juta. Jangan mimpi deh. Kalau pondasi nggak kuat nggak akan bisa. Ya, nah kita simak. Teman-teman saya ajak lihatlah bukan dengan biji mata tapi dengan mata batin. Jangan dia dengan daun telinga. Dengarlah dengan mata hati. Maka Anda akan dapat energinya. Kita simak bareng. Pagi, dunia tempat tinggal kita akan senantiasa menghendaki ide-ide baru, hal-hal yang apa? Karena kita pernah berjanji kepada Tuhan yang maha tinggi, maha besar, maha mulia, maka kita akan terus maju berkembang untuk mendekat ke arahnya. Di balik hal itu, ada sifat yang harus Anda miliki agar Anda menang, yaitu kepastian tujuan, pengetahuan mengenai apa yang Anda inginkan, serta keinginan membara untuk memilikinya. Jangan biarkan siapapun menyurutkan semangat Anda. Untuk memenangkan porsi besar dalam dunia,
tangkaplah spirit dalam diri Anda. Ingat, pionir-pionir besar dan mimpi-mimpinya telah memberikan nilai pada dunia. Anda juga bisa. Keinginan membara untuk menjadi dan untuk melakukan sesuatu adalah titik awal keberangkatan seorang pemimpi. Saya sudah buktikan itu. Ingat, impian tidak lahir dari ketidakacuhan, kemalasan, atau ketiadaan ambisi. Jika sesuatu yang Anda ingin lakukan itu benar, Anda percaya itu, lakukanlah. Jangan takut gagal, karena tiap gagalan membawa benih kesuksesan masa depan. Your dream will come true. Amazing you. Yes, I am on fire. Unstoppable. Saat Anda menyimak ini video ini, ya, saat Anda menyimak video ini, kemudian Anda merasa sebuah aliran di dalam tubuh Anda, bahkan mungkin merinding, tandanya energi Anda connect. Makanya saya bilang tadi, jangan lihat dengan biji mata, teman-teman, dengan mata batin. Jangan lihat dengan telinga, tapi dengan pendengaran batin. Kalau nyambung, teman, saya merinding, teman-teman. Ya, merinding, karena luar biasa sebenarnya. Jadi itu motivasi luar biasa. Teman-teman, Pak Usman, apa yang Pak Usman tangkap dari video tadi? Ya, Apa yang Pak Usman tangkap dari video tadi? Apa poin yang bisa ditangkap? poin bisa tangkap itu bagaimana kita kita harus semangat, Pak, untuk menuju kesuksesan itu harus semangat. Dan tetapkan kita punya impian itu. Ya, keren. Pak Haidir, apa yang bisa Pak Haidir tangkap? Ya, yang saya tangkap itu adalah untuk melakukan sesuatu supaya bisa sukses itu kita harus menentukan kepastian kita, apa yang kita tujukan. Luar biasa. Kepastian tujuan. Yes. Ibu Partini, apa yang Ibu tangkap? Kita itu harus dalam hidup, itu harus bersemangat, harus optimis dalam segi positif, dan tidak takut kegagalan itu ada. Kegagalan itu adalah awal dari kesuksesan kita. Luar biasa. Ibu Partini sejak pertama kali masuk di Zoom kemarin saya sudah lihat auranya ini aura diamond. Karena ya ngambil keputusan cepat. Ya, ngambil keputusan cepat. Kalau bapak-bapak ini sudah pastilah beliau-beliau. Ya, ibu-ibu jarang masalahnya. Ini Ibu Partini luar biasa ya. Pak Gatot, apa yang Pak Gatot tangkap dari video tadi? Luar biasa. Betul, teman-teman, ada semua benar. Intinya harus punya impian yang kuat, yang jelas dan punya semangat. Ya, nggak ada orang sukses tuh loyo tuh nggak ada. Ya, harus semangat. Ah, ini luar biasa, teman-teman. Oke, baik kita lanjut. Nah, teman-teman, jadi ada hukum alam ya, kita tahu hukum alam itu ada hukum gravitasi. Semua kan hukum alam sifatnya pasti. Barang ini salah pasang pasti jatuh, itu pasti. Ya. Kemudian hukum yang lain apa ya? Ada hukum the law of attraction, the law of assumption, the law of projection. Berbagai macam hukum itu bekerja sesuai dengan sunnatullah. Salah satunya adalah hukum penciptaan, teman-teman. Apa hukum penciptaan itu? Dia berkata ini. Alam ini dibentuk 2 kali. Ya, kita orang muslim kita tahu sebelum alam diciptakan ya sudah terbentuk di Lauhul Mahfuz kan begitu. Ya. Teman, Ibu, baju Ibu sebelum dibikin, Bu, itu orang yang bikin baju Ibu tuh sudah ciptakan pertama kali di dalam pikiran, betul? Oh, Betul. nanti baju ini begini, warna begini, ini begini, betul kan? Betul. Sudah ada gambaran jelas di pikiran dulu. Dia akan bikin baju kayak apa? Jelas dulu. Jelas detail, baru dia ciptakan. 2 kali penciptaan. Ya, rumah kita, semua, laptop, apapun teman-teman, semua itu diciptakan 2 kali. Pertama, itu di dalam alam pikiran penciptanya dulu, sudah kebentuk jelas seperti apa, baru diciptakan. Jadi hukum ini nggak boleh kita langgar. Sama, kita pingin sukses, pingin 100 juta, pingin diamond, maka ini harus ada di sini dulu, teman-teman. Harus jelas dulu. Kita ciptakan dulu di dalam sini, karena apa yang bisa kita lihat di dalam alam bawah sadar kita, maka dia akan wujud, teman-teman. Oke, nah
ini supaya lebih memahami, saya kasih kisi-kisi singkat saja, ya, bagaimana kita mengenal, ya, Allah menciptakan alam ini, bagaimana kita mengenal dalam sisi manusia, bagaimana kita bisa memahami ini. Gini, nanti lebih detail teman-teman bisa ikut yang kelas yang level 3. Kelas level 3 tuh nggak bisa begini teman-teman. Itu harus pakai headset semua. Nggak boleh. Jadi harus pakai headset kelas level 3. Karena itu benar-benar fokus tuh, seluruh indera kita masuk. Ini saya kasih kisi-kisinya saja. Contoh gini teman-teman. Ya. Ini realita alam yang kita lihat yang wujud ini, ya. Sungguhnya seperti ini, ya. Jadi realita hidup manusia, kita kan co-kreator, kita kan, ya, kita ini kan khalifah fil ard. Saat alam diciptakan teman-teman, kemudian Allah, ya, bertanya kepada alam yang nggak ada yang sanggup untuk menjadi khalifah. Siapa yang sanggup? Hanya kita manusia. Ya, makanya kenapa kambing nggak bisa bikin baju, nggak bisa bikin ini. Hanya kita yang diberikan wilayah dari Allah untuk menjadi co-kreator, ya, kreator kedua, ya, setelah Allah dunia. Nah, artinya teman-teman, kitalah yang mengkreasi nasib kita. Oke. Bagaimana caranya, ya? Bagaimana caranya teman-teman kita bisa, ya, bagaimana caranya kita bisa menciptakan nasib kita? Ini teman-teman. Semua dimulai dari sini. Mulai dari apa? Dimulai dari sini teman-teman. Dimulai dari apa? Keyakinan. Keyakinan. Oke? Trust. Dimulai apa teman-teman? Keyakinan. Tanpa keyakinan orang nggak mungkin akan bergerak. Ya. Kalau misalnya kita, ya, kalau kita apa? Kita pingin seperti yang saya contohkan, ya. Orang pingin bikin baju yang paling simpel deh. Orang bikin baju. Kalau dia nggak yakin dia bisa bikin baju, nggak ada gambaran jelas dalam pikiran dia nggak akan bertindak. Dia nggak yakin. Ya, maka keyakinan jadi kunci teman-teman. Nah, keyakinan ini akan mendorong dia perasaan, ya, perasaan. Kalau kita yakin, kita akan pingin rubah nasib kita sukses nih. Kita pingin, anggap saja lebih detail, sukses dalam pengertian, kita pingin, ya, punya income 100 juta, anggap aja begitu, 100 juta. Maka, ini nggak mungkin wujud teman-teman. Kalau kita nggak yakin kita layak untuk menerima 100 juta. Kita nggak mungkin bisa. Nah, kalau kita sudah yakin, ya, gini, yang sebut yakin, gini teman-teman. Ini kalau di tangan saya, ya, ini tangan saya, misalnya saya anggap aja ini uang, ya, ini di tangan saya sudah pegang uang 5 miliar. Kemudian saya bilang begini, saya yakin saya punya uang 5 miliar. Itu bukan yakin teman-teman. Oh, barang sudah ada di tangan kok. Yang sebut yakin itu barang ini belum ada teman-teman. Tapi kita sudah yakin barang di tangan, itu sebut yakin. Iman itu di situ. Iman itu barang belum ada, tapi kita yakin dia sudah ada di tangan, sudah jadi milik kita, itu iman. Keyakinan teman-teman. Ya, jadi orang yakin dulu baru dia wujud, bukan sebaliknya, bukan ada dulu baru yakin. Ya, kebalik, bukan begitu. Bukan begitu alam ini bekerja teman-teman. Nggak akan bisa. Maka nanti ada dulu saya yakin, nanti ada saya yakin, nanti sampai kiamat nggak akan ada barang itu. Yakin dulu, iman dulu, yakin, maka kalau kita sudah yakin teman-teman, kita punya uang 5 miliar di tangan, maka perasaan kita apa? Kira-kira sedih atau happy? Happy. Yes, teman-teman. Kalau Anda sudah yakin, Anda sebuah orang kaya, Anda sudah yakin, sudah bisa melihat bahwa Anda punya income 100 juta, maka perasaan Anda pun akan mendukung. Gak ada orang yang, ya, orang kaya sejahtera itu terus cemberut, selalu happy. Itu akan tampak dalam perasaan. Jadi keyakinan teman-teman, keyakinan punya income ratusan juta itu memberikan perasaan tuh happy, bahagia. Penting, ya, kita bisa menjaga kondisi kita selalu dalam happy state. Ya, kondisi perasaan happy ini luar biasa teman-teman. Nah, perasaan happy, perasaan sukses, sudah punya uang tadi, karena orang keyakinan itu membuat pikiran kita jadi jernih teman-teman. Jadi jernih, kita bisa melihat, ya, peluang-peluang, kita bisa melihat celah-celah, termasuk contoh kemarin yang Mas Hasan. Ya. Karena beliau yakin, beliau punya perasaan,
tiba-tiba beliau bisa melihat celah, ternyata hanya berikan informasi lewat WA ya, lewat apa tuh status itu, wah ini ada celah nih. Punya pikiran celah, ternyata benar terjadi. Datanglah Ibu Partini. Nah, jadi keyakinan ini mendorong perasaan kita happy sudah kaya dan pikiran kita menjadi tertuju fokus ke sana. Teman-teman, dalam alam energi itu ya ada sebuah prinsip yang berlaku di dunia energi. Apa? Di mana fokus kita letakkan, di situ energi mengalir. Itu poinnya, teman-teman. Ya. Jadi begitu kita yakin dan perasaan kita merasakan happy itu, maka pikiran kita akan fokus ke situ, teman-teman. Begitu fokus, teman-teman, energi akan mengalir ke situ. Maka dia akan wujud. Begitu pikiran sudah fokus, teman-teman, otomatis tindakan kita akan menuju ke situ, betul? Betul. Ya, betul? Ya. Kan Betul. ada, Pak. Orang yakin sukses, rasa sukses, dia yakin sukses di live good, tapi dia sibuk malah ngurus misalnya jualan kambing. Ya, kan nggak nyambung, Pak. Ya, pasti di sela-sela waktu dia akan fokus untuk lakukan ini. Nah, dari tindakan itu, teman, akan menuju apa? Kebiasaan. Ya, saya selalu bilang, bahkan saya yakin teman-teman juga paham bahasa ini, bahkan mungkin teman-teman sering juga motivasi ke orang bahwa sukses itu mudah. Yang tidak mudah itu adalah apa? Membangun kebiasaan sukses, betul? Betul. Sukses itu tinggal membangun kebiasaan sukses nggak mudah, teman-teman. Ya, nggak mudah. Tapi di Live Good ini insya Allah mudah sekali karena caranya mudah. Nah, setelah kebiasaan kita sukses terbentuk, otomatis karakter kita kebentuk dan nasib kita sukses tadi ratusan juta di tangan, teman-teman. Ini saya bedah ini dalam konsep psikologis. Nah, nanti bagaimana saya bedah ini dalam konsep ilmu vibrasi energi yang lewat jalur yang kiri ini, ya, dari supaya ini nanti kelas khusus bukan di sini, ya, yang sekarang saya bahas di sini, yang sebelah kanan, ya. Nanti untuk kita bahas bagaimana keyakinan bisa menggerakkan energi partikel benda ini, itu nanti kelas khusus nanti besok, ya, bukan sekarang. Itu, teman-teman. Kalau kita ingin 100 juta, maka kita harus punya gambaran mental yang jelas dalam masjid kita seperti apa, ya, impian kita dengan jelas dan kita rasakan betul sudah jadi, yakin sudah terjadi. Itu poinnya. Oke. Nah, maka ya kita harus program nih, ya, tujuan kita yang jelas seperti apa ini perlu, ya, tanpa itu nggak mungkin, teman-teman, ya. Nah, teman-teman, saya ingin putar video ini, kita simak bareng. Kembali saya bilang, jangan lihat pakai biji mata, lihat dengan mata batin. Jangan dengar pakai telinga, tapi dengar dengan daun telinga, supaya kita tembus bisa nangkap maknanya. Ini luar biasa. Jadi beliau ini, Pak Usman, ini termasuk salah satu mentor saya belajar banyak dari beliau, ya. Pak Usman perhatikan, tangannya tatoan, betul Pak Usman? Orang ini dulu orang nakal, Pak. Anak geng nih, Mas Oce nih. Anak geng. Bahkan waktu itu beliau punya utang miliaran, bahkan sampai ingin bunuh diri. Tapi begitu beliau menemukan suatu momentum dan di dalamnya berubah. Di dalamnya berubah, teman-teman, maka langsung tampak luar pun berubah. Begitu di dalamnya berubah, maka dia berubah secara drastis, teman-teman. Sekarang orangnya jadi sangat spiritual. Ya, dan secara ekonomi pun luar biasa, Pak. Bu Partini, ekonominya luar. Begitu di dalam berubah, maka yang di luar pun tampak berubah. Ya, secara spiritual beliau naik dan juga secara finansial beliau naik luar biasa. Ibu Partini, menurut Ibu, Mas Oce ini begitu naik secara ekonomi, beliau ini kan rutin sedekah setiap bulan. Sampai sekarang rutin sedekah. Menurut Ibu Partini, beliau ini mampu sedekah per bulan rutin berapa juta? Berapa juta ya? 5 juta. Kira-kira 5 juta. Pak Usman kira-kira berapa? 10 juta, Pak. Oke, kalau Pak Anu udah dengar kemarin, Pak Haidir, teman-teman, beliau ini mampu bersedekah rutin per bulan sampai sekarang setiap bulan 1 miliar rupiah. Bayangkan itu. Allahu Akbar. Bayangkan itu. Kalau orang punya income 1 miliar, jadi ada di luar sana. Bahkan orang nakal punya, teman-teman. Begitu di dalam berubah, di luar berubah. Itu poinnya, teman-teman. Ya, punya income. Kalau dia punya bisa sedekah rutin 1 bulan 1 miliar, kira-kira berapa income beliau? Nah, kita simak. Berarti Ibu Partini, Pak Usman, kita layakkah? Apakah kita pantas belajar dari sosok seperti ini dalam hal finansial? Layak? Pantas? Sangat layak. Kalau sangat layak, ayo kita simak apa kata beliau. Ini ada satu kunci yang paling penting. Kita simak bareng-bareng. Tiap bulan kurang lebih buang uang sekitar 70 juta
sedekah dan lain sebagainya. Bahkan Di lebih, Amerika atau di sini? Kalau di Amerika saya sampai 800 juta sampai 800 juta. tiap bulannya. Hari Kalau di banget, sini Mas. itu minimalnya di 50 juta, sedekah 1 juta per hari saya. 50 juta per bulan, untuk gedenya sedekahnya 1 juta per hari saya. Dan ini Mas. Mas, ini kira-kira ketika orang miskin dia bisa transformasi menjadi orang yang Bukan kaya miskin gitu. jadi Itu kaya. pertama yang harus diubah apa Mas? Oke, saya bakal ceritain apa yang saya rubah aja ya. Oke. Saya hanya bisa memberi contoh, Ya. gitu kan. Kalau teman-teman misalnya yang dari bawah pengen merubah hidup, yang pertama goal. Kita harus punya tujuan dulu. Kita harus tahu apa yang kita mau, sedetail-detailnya apa sih yang lu mau. Pengen duitnya pengen berapa? Pengen rumahnya seperti apa? Kita harus tahu detail. Kan kayak gini. Misalnya Mas Hendra nih ya, mau martabak. Saya selalu pakai konotasi ini, semoga pakai ini. Saya paling senang. Mas Hendra mau martabak nih. Nge-WA saya. Masuk ke saya pengen martabak. That's it. Apa saya tahu Mas Hendra mau martabak apa? Mau martabak keju, coklat? Nggak tahu kan? Masa sama saya tukang dagangnya mau dibawa ke Mas Hendra? Tapi kan kalau Mas Hendra nge-WA saya, masuk ke saya pengen martabak telur nih. Dagingnya sapi, banyakin telurnya, banyakin. Saya tahu. Nah sama seperti mau ke Tuhan, mau ke siapapun, kita harus tahu detailnya. Kebanyakan orang, saya pengen banyak uang. Buat kamu banyak berapa? Nanti dikasih 100.000 kurang, kasih 100 juta kebanyakan. Nah, pertama itu yang diajarin bab praktor ke saya itu, kamu harus tahu apa yang kamu mau, sedetail-detailnya. Itu yang merubah nasib saya. Saya pun sarankan seperti itu. Sampai detik ini saya pegang teguh yang namanya goal. Saya pegang teguh. Itu. Karena gini, kalau tidak ada tujuan, percuma. Teman-teman, Mas Oce, kalau orang dari miskin ingin berubah jadi kaya, yang perlu pertama apa? Kata beliau, Pak Osman. Pak Osman? Ya, Ya, tadi kan ditanya, Mas Oce, kalau orang dari miskin ingin jadi kaya, yang perlu pertama apa yang dilakukan? tujuan, goalnya itu Pak. Goal yang apa? Ibu Partini, goal yang apa? Goal yang seperti apa? Goal yang sedetail-detailnya. Yes, itu poinnya. Goal yang sedetail-detailnya. Bukan hanya goal sedetail, tapi goal sedetail yang itu bisa tergambar di dalam ini tadi. Bukan hanya di luar, teman-teman. Goal yang detail, anggap 100 juta, itu benar-benar terbayang di sini. Kita benar-benar punya gambaran mental, dan rasa kita tuh tiba-tiba langsung jadi orang kaya. Itu penting, perasaan. Ya, itu penting, kekuatannya. Oke. Nah, karena tanpa ada tujuan dan goal setting, kata beliau apa tadi, percuma teman-teman. Gak akan kemana-mana. Ya, percuma. Oke. Sekarang saya tanya satu-satu. Ya, teman-teman yang ada di sini semua, Anda adalah bagian dari keluarga kami untuk sama-sama sukses di Live Good. Ya, maka kita saling berikan vibrasi energi yang baik. Sampaikan impian Anda, karena itu adalah energi kita akan doakan. Pak Usman, 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan, gambaran, bayangan, sosok Usman itu seperti apa dalam benak Pak Usman itu? Tadi ingat, dunia diciptakan 2 kali. Ingat, sebelum wujud kita harus bisikan gambaran dalam mindset kita. Bayangan Pak Usman, 5 tahun ke depan itu seorang Usman itu seperti apa? Coba sebutkan, dari hal finansial seperti apa? Silakan, 1 menit. Saya punya impian untuk goal itu satu Pak, ada bagaimana sehingga kita ke depannya bisa bisa berhasil dan bahagia dan bisa membantu orang Pak. Yes, artinya 5 tahun ke depan, Pak Usman bayangkan ya, punya income rata-rata berapa 5 tahun ke depan, dan itu dengan itu merasa happy membantu orang, membangun keluarga. Ya harus dilibatkan emosi teman-teman. Ya, Pak Usman bayangkan di 5 tahun ke depan tuh Allah izinkan bisa punya tambahan income berapa, dengan itu terbayang bagaimana dengan income seperti itu bisa memberikan bantuan orang. Ya, berapa tuh 5 tahun ke depan, berapa kira-kira impiannya? Kalau impian saya ya sekitar, kalau kedepannya bisa ya 100 juta Pak, 100 juta 5 tahun ke depan. sehingga kita bisa membantu orang. Oke, baik. Siap. Ya. Oke. Ibu Partini, 5 tahun ke depan, gambaran Ibu seperti apa? 5 tahun ke depan, ya Ibu akan merasa happy, bahagia kalau punya income sekian, dengan itu Ibu akan sudah kebayang tuh bisa bantu sekian anak yatim, sekian ini, tiap 6 bulan sekali bisa hadiahkan ambulans, tiap 6 bulan bisa ngajak umroh orang-orang, kebayang tuh.
5 tahun ke depan itu, ingat, baju dibikin 2 kali. Sebelum jadi baju, ada gambaran detail di kepala. Nah, ibu gambarannya 5 tahun ke depan, seperti apa hidup yang namanya seorang Supartini itu 5 tahun ke depan seperti apa? 5 tahun depan kita itu sudah bisa sedekah per bulan itu 1 juta sampai 5 juta. Terus kita itu sebagai 6 bulan sekali itu bisa umrohkan orang. Kita sebagai yang punya itu tinggal mengelola keuangan, serta kita itu bisa menambah banyak perusahaan di rumah. Amin, luar biasa. Oke, berikutnya teman-teman, Master Hasan ini adalah salah seorang guru saya yang luar biasa. Ya, saya banyak belajar dari banyak guru dan salah satu guru saya yang saya sangat hormati dan saya kagumi ya, Master Hasan, karena beliau ini bahkan di bidang hipnoterapi itu murid beliau udah sampai di Malaysia, di Brunei, bahkan di Kanada kalau nggak salah luar negeri. Ya, itu luar biasa. Master Hasan, ya, dan beliau itu datang ke sini mau belajar teman-teman. Ingat, orang sukses itu mau selalu upgrade diri. Ini luar biasa teman. Ya, beliau guru saya pun mau ke sini mau belajar luar biasa. Master, gambaran Master 5 tahun ke depan seperti apa supaya ini bisa berikan vibrasi buat kita semua. Silakan. Saya sudah punya pikiran yang sangat jelas. Minimal penghasilan saya 2-3 tahun ke depan minimal 100 juta minimal. Jadi kalau lebih alhamdulillah itu minimal. Amin. Luar biasa. Kenapa saya kasih minimal? Karena kalau saya bilang cuma 100 juta saja, kalau lebih kan kita kaget nanti. Ya, itu ya kenapa angka 100 juta itu penting, karena angka 100 juta itu menurut saya realistis itu. Tidak realistis kalau kita tidak pernah melihatnya. Tapi kalau kita pernah melihat dan bisa membayangkan itu, dan saya ingin memberikan uang setiap bulan untuk saudara kandung saya saudaranya 16 bersaudara, yang masih hidup 15, setiap bulan saya harus kasih mereka 5 juta tiap bulan. Amin. Wujud kabul. Kemudian saudara-saudara kita sendiri hajinya furoda, saya nggak mau haji biasa, saya nggak mau karena nunggu terlalu lama. Saya kepengen haji furoda dan keluarga semua, dan orang-orang yang pernah atau mungkin punya impian kepengen umroh dan dia nggak punya, langsung saya angkat. Terutama, mohon maaf, saudara kandung dulu. Saudara kandung, kemudian saudara dari ibu, saudara dari bapak, baru tetangga dan seterusnya komunitas kita. Itu. Kemudian saya harus punya sekolah. Karena saya seorang pendidik, background saya seorang dosen, background saya pengajar bahasa Inggris, saya harus punya sekolah minimal TK, SD, SMP, SMA sampai universitas. Amin. Minimal 7 tahun ke depan, minimal 7 tahun ke depan sudah jadi semua itu. Amin. Itu gambaran saya. Luar biasa. Terima kasih, Master Hasan. Ya. Berikut Pak Gatot. Bayangan Pak Gatot 5 tahun ke depan, ya seorang Gatot itu secara finansial seperti apa? Dan libatkan emosi seperti Habib Hasan tadi kan, libatkan emosi. Karena keluarga itu emosi penting, itu powernya besar. Pak Gatot silakan. Luar biasa. Ya, keren. Amin. Oke, artinya kalau kita beri kesimpulan, ya, untuk 5 tahun ke depan, untuk segala niat baik tadi, 5 tahun ke depan tuh Pak Gatot pingin punya income per bulan berapa di 5 tahun ke depan? Ya, jadi pertanyaannya adalah Pak Gatot 5 tahun ke depan
itu bayangannya, ya bayangan di dalam mentalnya dan keyakinannya, 5 tahun ke depan tuh Allah izinkan punya income berapa juta per bulan. Harus detail, jelas. Berapa? Ya, berarti harus jelas, detail. 5 tahun ke depan harapannya berapa? Amin. Amin. Oke. Nah, Pak Haidir, targetnya 5 tahun ke depan, Hadir. punya income berapa? Yang itu bisa membawa kebahagiaan, emosi yang happy dan sebagainya. Silakan. Kalau untuk saya 5 tahun ke depan itu ya sekitar 1 M, sehingga bisa membahagiakan terutama orang-orang terdekat saya, artinya keluarga, seperti yang tadi disampaikan itu. Jadi keluarga, setelah keluarga baru mungkin bisa diinikan ke pantai asuhan ataupun pembangunan-pembangunan yang lain, misalnya pembangunan masjid ataupun di pondok-pondok seperti itu, pondok pesantren. Amin, Itu, Pak. luar biasa. Baik, terima kasih teman-teman. Anda sudah sharingkan impian Anda, berarti Anda sudah sharingkan energi positif dan itu akan tervibrasi ke semua orang. Ya, luar biasa. Oke, sekarang itu impian 5 tahun ke depan. Teman kita beruntung sekali berada di Live Good saat ini. Kenapa? Karena ada momentum penting, teman-teman. Live Good ini baru masuk tahun ketiga. Di tahun pertama itu anniversary-nya, jadi perayaannya Live Good itu secara internasional itu dilakukan di Amerika. Tahun pertama. Tahun kedua, anniversary kedua itu dilakukan di Filipina. Dan tahun ketiga kita beruntung, teman-teman. Ya, tanggal 20 November 2025 dari 200 negara yang sudah ada Live Good itu ternyata Live Good memutuskan untuk mengadakan anniversary internasional itu di Indonesia di Jakarta tahun 22 November 2025. Maka teman-teman, pasang goal setting kita. Ya, sekarang kan ya apa nih? Sekarang bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, 7 bulan masih mungkin, teman-teman. Kenapa? Karena ada orang-orang yang bisa capai diamond itu hanya dalam jangka waktu 4 bulan, 5 bulan ada. Maka ini masih mungkin. Ya, pasang target kita, teman-teman. Semua teman-teman ini sudah pasang ya target goal setting impiannya. Dia sudah bayangkan 20 November saya akan datang di Jakarta duduk bersama para diamond. Itu target kita bersama. Oke? Yang ucapkan amin insya Allah wujud. Amin. 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 Oke, kita mulai breakdown ya. Tadi 5 tahun, sekarang 7 bulan. Tahun ini sekarang kita breakdown yang lebih terukur, teman-teman. Dalam jangka waktu 1 bulan ke depan, sejak teman-teman ya, sejak hari ini, hitung mulai hari ini, tanggal 11 ya, tanggal 11 bulan depan, ya, tanggal 11 bulan depan, teman-teman harapannya, ya, itu dari Live Good ini punya income berapa? 1 bulan ke depan. Ingat, begitu Anda ucapkan, Anda harus di dalam sudah terbang, yes, dan Anda sudah bayangkan angka segitu, Anda akan, tadi ya, jadi jangan ngomong tapi sambil loyo nggak, tapi Anda kebayang sekian tapi langsung dalam hati itu, yes saya akan berjuang. Ibu seperti ini. Kalau rata-rata orang di Live Good ini dalam jangka bulan pertama, ya 1 bulan, di bulan pertama, itu rata-rata ada yang bisa mencapai 2 juta sampai 20 juta. Silakan teman-teman pilih di rank itu. Tapi harus ingat, begitu Anda ucapkan, dalam hati sudah yakin, dan Anda sudah, ya orang yakin kan berarti dia siap berjuang. Ibu seperti ini 1 bulan ke depan, harapannya dan tekadnya dari Live Good ini berapa income-nya? Lima juta. Amin. Oke. Pak Gatot berapa? Jangan pakai wituan lah, nggak boleh. Detail, pak. Berapa? Amin. Amin. Oke. Amin. Pak Usman berapa? 5 juta, Pak. Insya Allah. Amin. Amin. Pak Haidir berapa? 7 juta, Pak. Wah, masih konsisten beliau. Saya tadi yang berubah nggak ya? Ternyata masih tetap. Kemarin udah 7 juta, sekarang 7 masih konsisten. Luar biasa. Ya. Oke, keren. Oke, baik teman-teman. Itu goal setting kita. Sekarang adalah, ya, impian tadi itu akan cuma ngimpi doang kalau tidak didukung dengan sikap. Jadi ini, perhatikan tangan saya. Ini kita ada di sini, teman-teman. Bisa kelihatan jari saya?
Ini kita di sini, teman. Impian kita di sini, teman. Ini kita dan impian. Yang bisa mendekatkan kita menuju menjadi wujud impian tadi cuma apa? Sikap. Kuncinya itu. Makanya tadi kenapa saya bilang saat Anda menyebutkan di dalam diri Anda sudah harus punya mindset, yes, angka sekian saya akan ya, sikap. Tanpa sikap, maka impian Anda hanya mimpi dulu, nggak mungkin terjadi. Nah, jadi ingat, impian satu pakai dengan sikap. Sekarang sikap apa yang perlu Anda lakukan untuk menjemput tadi? Ya, yang jangka pendeknya tadi, yang 5 juta, ya, dan sebagainya. Loh, Habib Hasan belum ya? Master? Belum. Siap. 1 bulan ke depan, mulai hari ini. Ya. Berapa harapannya? 15 juta pasti. Amin. Insya Allah. Amin. Nah, sekarang semua impian teman-teman didukung sikap. Bagaimana sikap ini? Tanpa ini teman-teman, nggak mungkin terjadi. Ya. Ya. Pertama, sikap terhadap diri sendiri. Ini penting sekali. Ini sangat penting karena semua ini terjadi kalau kita perhatikan tadi bagian alam kuantum tadi, semua itu kan dari diri kita. Teman-teman ya. Jadi, bagaimana mensikapi diri kita? Pertama ini. Teman-teman, apakah Anda yakin bahwa semua orang yang lahir di dunia ini semuanya sudah dibekali kemampuan untuk sukses? Apakah Anda yakin? Yakin. Yakin? Yakin. 100% yakin. Yes, sejatinya begitu teman-teman. Ya, kita tahu bahwa dalam rahim pun kita ini adalah satu dari 200 juta lebih sel sperma bapak kita dan berjuang akhirnya kita menang. Kita sudah jadi sukses pemenang mengalahkan 200 juta lebih saudara kembar kita dan lahirlah kita. Kita saat kita kecil ya waktu kita berdiri ya jatuh benjol kita terus kita coba lagi. Kemampuan itu sudah ada teman-teman. Oke, ini menarik. Apalagi kita orang Islam, ya kita tahu bahwa ya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Oke. Nah, yang kedua, teman-teman, semua orang tuh memiliki hak untuk sukses dalam hidup. Apakah Anda sungguh-sungguh yakin dengan ini? Yakin banget. Yakin, Pak. Yakin. Oke. Luar biasa. Tolong ada interaksi ya, kan supaya energi kita nyambung, teman-teman. Ya. Keren. Tolong Anda lihat. Orang ini bisa jadi gelandangan, Pak. Gelandangan tidur di emper-emper toko, ya. Ibu Partini kalau ketemu orang, Ibu Partini senyum, orang senyum. Ibu Partini nanya, ajak kenalan, orang mau, Bu. Orang ini, bayangkan mukanya gelandangan, tidur di emper-emper toko, bau pastinya. Begitu senyum sama orang, apalagi ngajak kenalan, orang lari, Bu. Takut dirampok, takut diminta-minta. Orang yang begini saja, yang secara sosial itu underdog, tidak dihargai masyarakat, itu bisa transformasi diri, teman. Hanya hitungan setahun. Ya. Kalau beliau bisa layak sukses, maka kita pun bisa. Ya, nah jadi sikap positif diri kita sendiri, kita bisa. Ini teman-teman. Mari simak video ini. Saya simak video ini mungkin sudah 30 tahun saya lihat ulang-ulang terus. Setiap kali saya lihat video ini, terasa lagi apa? Fabi ai ala rabbikum matukadziban. Nikmatan mana lagi yang kita dustakan? Anda perhatikan, ya tapi saya himbau lagi kembali. Lihat jangan pakai biji mata, lihat dengan mata batin. Jangan pakai telinga, tapi pakai telinga batin, pendengaran batin. Anda bayangkan orang ini, Bu Partini, ini sejak kecil nggak punya kaki, nggak punya tangan, Bu. Kebayang nggak? Dibully seperti apa dari kecil? Sejak kecil nggak punya tangan, nggak punya kaki, Bu. Tapi yang terjadi kalau mau tahu, beliau ini bisa terjun payung, bisa main ski es, bisa main ski di lautan, bisa main golf, ya. Punya istri dan punya 6 orang anak. Beliau ini ya punya 6 perusahaan. Ya, punya 6 perusahaan besar. Beliau ini sudah menulis puluhan buku. Beliau ini sudah main film, bahkan sudah masuk di Grammy Award. Ya, beliau ini sudah diundang oleh 7 kepala negara untuk berikan motivasi di pemerintahannya. Beliau sudah diundang di ratusan negara untuk motivasi. Ini luar biasa, teman. Teman-teman, apakah kita layak belajar dari beliau? Ya. Siap. Layak. Kalau layak, mari dengarkan sungguh-sungguh. Ada 3 poin di dalam video beliau ini. Ya, yang beliau bilang kalau Anda nggak bisa tangkap 3 poin ini, maka kata beliau apa? Anda lebih cacat dari saya walaupun Anda punya tangan dan punya kaki. Kebayang? Beliau bilang, jadi ada 3 poin di video ini teman-teman, yang beliau bilang kalau Anda nggak bisa tahu, Anda nggak bisa nangkap ini, maka Anda lebih cacat dari saya, kata beliau. Maka mari kita simak sungguh-sungguh. Bismillah. And if you haven't found that peace of knowing who you are and why you're here, I want you to know that's how I've overcome.
I don't have any walls. My book's called Life Without Limits, and what will be, will be. I've acted in a short film, 30 awards. I got Best Actor in a Short Film. I've done my own music video. I've written 2 books. First book, 30 languages, 800,000 copies. Not to bring up my pride or my name or my status, trust me, I'm just like you. But I hope you are inspired to know that if I can dream big, then so can you. You may have arms and legs, but unless you know 3 things. Number 1, who are you and what your value is? Number 2, what is your purpose here in life? And number 3, what is your destiny when you're done here? If you don't know the answers of any of those 3 questions, you're more disabled than I. Masya Allah. Setiap nonton itu teman-teman, itu kayak ditonjok, ya. Jadi Anda bayangkan, orang seperti ini boleh bilang apa? Kalau Anda tidak punya 3 hal ini, pertama apa? Anda tahu siapa diri Anda dan berapa nilai Anda. Kita menilai kita ini pecundang atau pemenang. Kita menilai kita ini layak jadi diamond apa enggak. Kita berikan value, nilai pada diri kita. Saya layak menjadi diamond. Jangan ragu-ragu. Ya. Jadi pertama, kalau Anda nggak mengenal diri Anda, kalau kita orang Islam kan mengenal, kita tahu laqad khalaqnal insana fi sanatin. Saya ciptaan Allah terbaik. Kita kenal, kita ciptaan Allah terbaik. Orang cacat saya diberikan kemampuan sukses, kita juga punya. Ini menarik. Kalau Anda nggak punya ini, kata beliau apa? Anda lebih cacat dari saya. Ini luar biasa, teman. Ya, kalau kita dengan sungguh ini, kemudian kata beliau kedua apa? Kalau Anda nggak punya tujuan setelah ini, mau ngapain? Anda lebih cacat dari saya. Kemudian yang ketiga tadi poinnya adalah saat Anda mendengar video ini, setelah Anda mendengar video ini, kemudian tidak ada suatu perubahan dalam hati Anda yang mendorong Anda survive untuk bergerak, maka Anda lebih cacat dari saya. Ini luar biasa. Allah. Saya percaya, saya yakin semua teman-teman kita di sini bukan orang cacat mental seperti yang beliau sampaikan tadi. Kita adalah orang-orang yang sukses. Setuju? Setuju. Luar biasa. Nah, ini jadi kita harus sikap positif terhadap diri sendiri. Kita layak, kita pantas. Orang gelandangan bisa, orang cacat bisa, apalagi kita. Dan mereka berdua tidak mengenal Allah. Kita mengenal Allah. Insya Allah peluangnya lebih besar. Nah, tapi ini teman-teman, ya, sukses itu yes semua orang berhak, tetapi ada syarat yang harus dipenuhi. Tanpa ini gak bisa. Ada syarat dasar, ya, yang harus dipenuhi. Contoh, orang sebagai pegawai, sebagai karyawan. Orang sebagai pegawai, sebagai karyawan itu apa sih? Hal dasar yang harus dilakukan. Mau nggak mau harus dilakukan. Orang sehebat apapun, sepintar apapun, tapi kalau dia nggak lakukan hal dasar seperti ini, maka dia pasti dikeluarkan sebagai pegawai. Mau dia hebat pun, tapi dia nggak melakukan hal dasar ini, maka pasti pangkat dia, gaji dia nggak akan naik di posisi sebagai pegawai. Apa yang perlu dilakukan, Pak Usman? Hal dasar yang harus dilakukan kalau kita mau sukses sebagai pegawai. Taat, disiplin, Pak. Ya, disiplin dalam hal apa? Disiplin dalam hal apa? Nah, bekerja keras. Bekerja, terus bekerja apa? Siap. Bekerja setahun sekali? Tiap hari. Setiap hari, Pak. Itu poinnya, Bu. Part ini. Itu poinnya. Sehebat apapun kita, teman-teman. Tapi kalau kita nggak patuhi aturan dalam ya dunia karyawan itu, Anda nggak masuk setiap hari, ya jangan berharap Anda akan karir meningkat. Betul? Betul. Yang ada, Anda bisa dipecat. Ini dipegang. Tanpa itu nggak bisa. Kita nggak kerja setiap hari, nggak mungkin. Yang kedua, di bidang bisnis. Anda punya toko, Anda punya warung. Sehebat apapun rasanya makanan Anda, teman-teman. Ya, tapi kalau Anda buka 3 hari, seminggu libur. Ya, buka lagi sebulan, kemudian 2 tahun libur. Ya, orang akan pindah, teman-teman. Artinya syaratnya warung biar stabil, walaupun ya itu harus apa, Pak Usman? Harus ngapain? Harus buka setiap hari. Setiap hari, kuncinya itu. Setiap hari. Karyawan harus kerja setiap hari, warung harus buka setiap hari. Tanpa itu Anda mimpi nggak mungkin terjadi. Benar. Ya. Nah, sekarang di Live Good, apa syaratnya? Yang mudah, teman-teman. Anda tinggal buka warung Live Good ini setiap hari dengan cara mudah sekali. Cuman saya undangan saya akan bagikan. Mudah sekali. Setiap hari. Setiap hari. Kuncinya setiap hari. Tanpa setiap hari. Setiap hari, teman. Apalagi ini mudah. Saya akan jelaskan nanti mudahnya seperti apa. Teman-teman, Anda siap lakukan cuman share dengan cara mudah setiap hari? Siap? Siap. Siap, teman-teman? Siap. Oke. Karena tanpa itu kita nggak akan kemana-mana. Sehebat apapun kita, secanggih apapun, ya nggak akan kemana-mana. Nah, tadi sikap terhadap diri sendiri sudah. Kedua, sikap terhadap orang lain. Ini penting, teman-teman.
Ya, sangat penting. Ya, untuk mensikapi orang lain ini, saya gunakan sebuah metode yang saya sebutkan dengan ilmu wilayah. Ilmu wilayah itu apa? Kita harus tahu mana wilayah kita, mana bukan wilayah kita. Wilayah kita, kalau Anda lihat bagan tadi, bagan alam kuantum tadi, ya, wilayah yang Allah berikan kita kendalikan, yang itu tidak ada satupun manusia yang bisa mempengaruhi, Bu. Ada 3 wilayah yang gak ada satu manusia pun bisa mempengaruhi, bahkan gak ada satu bencana alam yang bisa mempengaruhi itu. Apa itu wilayah kita yang Allah berikan kita kuasa penuh kendalikan? 3. Pertama pikiran kita, kedua perasaan kita, ketiga keyakinan kita. Ini gak ada yang bisa ganggu, Pak. Ini yang sudah terganggu kalau kita izinkan itu mengganggu kita. Kalau kita nggak izinkan, nggak akan terjadi. Kita akan kendalikan penuh. Pikiran, perasaan, keyakinan. Di luar itu, teman-teman, itu bukan wilayah kita. Di luar pikiran kita, di luar perasaan kita, di luar keyakinan kita, orang mau bully, orang mau joget-joget, orang mau nggak ada urusan sama kita. Itu wilayahnya siapa, Pak? Ibu Partini, wilayah siapa? Wilayah yang Allah berikan kita kendalikan penuh untuk kontrol hanya pikiran, perasaan, keyakinan. Di luar itu semua, itu bukan wilayah kita. Itu wilayah siapa? Wilayah kita. Urusan Allah. Yes, itu. Itu poinnya, Pak. Kita yang beri kuasa kontrol pikiran, perasaan, keyakinan. Di luar itu bukan urusan kita. Itu semua yang bergerak dan diamkan Allah yang menggerakkan. Bukan wilayah kita. Artinya, teman-teman, Anda undang orang. Ya, sikap terhadap orang lain kan? Anda undang orang. Orang datang atau tidak datang ke Zoom, Anda akan baper apa enggak? Tidak. Yes. Kenapa tidak baper, Pak Usman? Karena itu kita sudah berusaha, tapi itu urusan Allah yang menggerakkan. Yes. Karena orang datang ke Zoom tidak bukan urusan kita. Ngapain kita baper? Itu wilayahnya Allah. Keren. Setelah kita jelaskan orang bergabung tidak bergabung, itu bukan wilayah kita. Apakah kalau orang tidak bergabung kita baper, Pak? Tidak. Kalau kita baper, maka tauhid kita miring. Betul. Kita ngomong semua menggerakkan Allah, tapi begitu orang baper, kita galau. Nah, itu nggak benar ya. Nah, teman-teman, ini kita luruskan dulu. Wilayah kita hanya kita ngontrol pikiran kita, perasaan kita, keyakinan, yang itu kan berbuah berupa tindakan. Itu aja. Di luar itu bukan urusan kita. Ya Allah. Itu poin pertama. Jadi cara kita memandang orang lain, apapun orang itu bertindak dalam hal bisnis live good ini ya, itu sungguhnya itu bukan wilayah kita. Wilayah kita hanya kontrol pikiran kita lakukan tindakan kita. That's it. Kemudian dalam bab mensikapi ya sikap positif terhadap orang lain, gini teman-teman. Rezeki itu ya kalau kita lihat ya, kalau teman-teman ada lihat lebah itu Allah titipkan rezeki buat lebah itu di mana? Di bunga-bunga. Betul, Ibu Prabdi? Betul ya? Jadi lebah itu akan terbang ke bunga, dia akan menyerap nektar, ya nektar itu kan menjadi, dia akan bawa ke rumah menjadi rezeki dia, madu. Kan begitu? Nah, pernahkah Anda lihat lebah itu merusak, mengacak-acak bunganya? Tidak pernah, teman-teman. Karena dia tahu di situ tempat rezeki dia, maka lebah itu sangat hati-hati mengambil nektar di bunga itu. Dia akan, bahkan dia bukan merusak, dia bahkan membantu penyerbukan supaya tumbuh lagi yang banyak. Poinnya, manusia sayangnya karena kita nggak tahu di mana Allah titipkan rezeki buat kita, maka sering sekali sadar maupun nggak sadar kita justru merusak tempat Allah titipkan rezeki. Kalau kita merusak, ya otomatis rezeki kita akan terhambat, teman-teman. Berarti kita harus tahu di mana Allah titipkan rezeki buat kita, kita harus tahu. Nah, saya bertanya, di mana Allah titipkan rezeki buat kita manusia, Ibu Partini? Supaya jangan sampai kita salah. Jangan-jangan di sini rezeki malah kita rusak. Nah, nanti ya, kan nggak boleh. Nah, di mana kira-kira Allah titipkan rezeki buat kita? Keluarga apa ya? Oke, teman-teman, di kelas kami ini nggak ada yang salah, semuanya benar. Benar sesuai dengan apa yang ada pengalaman Anda, nggak masalah. Ya, semuanya benar. Semua rezeki dari segala macam arah. Di mana, Bosman? Semua rezeki itu dari segala macam arah. Oke, boleh. Coba Pak Gatot. Boleh. Pak Hadir. Di dunia, Pak. Boleh. Kemarin udah ikut, nggak ingat ya. Sekarang ingat ya. Kalau Mas Hasan saya nggak perlu tanya, beliau sudah paham ya. Ini, teman-teman. Rezeki itu Allah titipkan lewat malaikat Mikail, yes betul. Tetapi di dalam alam nyata ini, Allah titipkan rezeki kita itu, ya itu pada kemuliaan dan kebahagiaan orang lain, teman-teman. Ya. Ilmu ini saya dapat bukan dari mana-mana. Ini saya belajar harus bayar jutaan dan nginap
3 hari 2 malam, bayar jutaan untuk dapatkan ilmu ini. Ternyata rezeki itu Allah titipkan itu buat kita manusia itu pada kemuliaan dan kebahagiaan orang lain, Bu Partini. So, jangan pernah merusak kebahagiaan kemuliaan orang lain, nggak boleh. Karena kalau kita merusak itu sama saja merusak lahan rezeki kita, nggak boleh. Rawat, selalu membahagiakan, mulai memuliakan orang lain, siapapun orang itu. Mulai kapan? Mulai sekarang. Siap teman-teman? Siap. Yes, itu kuncinya. Nah ya, jadi kita cara mensikapi orang lain apa? Pertama, dia mau gabung nggak gabung bukan urusan kita. Dia gabung nggak bergabung, kita tetap membahagiakan dia, tetap memuliakan dia. Itu poinnya. Oke, sekarang berikut ya sikap diri sendiri sudah, orang lain sudah, kemudian berikut sikap terhadap live good. Nah ini penting teman-teman, ya. Nah, teman-teman, pertama sikap pertama terhadap live good teman-teman. Kita harus mensikapi bahwa ini kita yakin ini jalan yang Allah kirimkan atas doa-doa kita selama ini. Saya yakin itu. Karena saya yakin itu maka Anda lihat saya setiap hari melakukannya. Karena saya yakin inilah jalan Allah, salah satu jalan rezeki, maka saya melakukan setiap hari teman-teman. Ya, kemudian live good-nya apa? Kita sangka kita sikapnya ini mudah loh live good. Yang sikapi begitu mudah sekali, kita udah paham ya. Hanya lewat HP, maka sambil ngapain pun bisa kita lakukan gitu kan. Nah, tuh. Kemudian berikut. Nah, ini penting nih, ya. Tadi teman-teman kita sudah bangun pondasinya. Ya, pondasinya yang 95% sukses itu tergantung dari apa? Dari pondasinya. Ya, pondasinya apa? Adalah impian yang jelas dan sikap. Sudah kita bahas tadi. Sekarang pondasinya sudah jadi nih. Kita bangun tiangnya, pilarnya. Nah, pilarnya cepat sekali. Jadi di pilar ini penjelasannya sangat singkat, cepat ya. Oke. Pilar pertama teman-teman, ya, dalam kita membangun bangunan bisnis live good kita ini, ya. Pertama ini. Bergabung di live good. Nah, Anda sudah bergabung semua, Ibu Partini sudah bergabung juga, tinggal transfer aja hari ini ya. Selamat. Pilar pertama Anda sudah punya. Sudah bergabung di live good. Nah, ibarat pondasi sudah jadi, sudah ada tiang satu. Kan belum bisa bangun atap kalau tiang baru satu. Nah, pilar kedua. Sebelum pilar kedua saya akan tanya teman-teman dan harap dijawab. Teman-teman, Anda pingin di live good ini, pingin sukses dengan cepat atau dengan lambat? Dengan cepat. Yes, mantap. Pak Gatot. Bagus, Spider. Dengan cepat, Pak. Keren. Pak Usman. Dengan cepat, Pak. Siap. Kalau gitu kita komitmen ya. Kita buat komitmen. Ini saya nggak mau omong-omong. Kita komitmen. Oke. Ya. Kalau Mas Hasan nggak bisa saya tanya. Sudah tahu saya. Ya. Sangat cepat. Sangat cepat ya. Teman-teman, kita buat komitmen. Buat komitmen. Ya, kita ini bisa besar. Kita harus ada komitmen. Ya. Nah, kalau Anda mau cepat teman-teman, oke, kita akan bantu. Kita bagi tugas nih. Ya. Kita akan bantu all out. Maka langkah pilar kedua langsung harus Anda bangun kalau Anda ingin cepat. Bagaimana caranya? Ini. Pilar kedua adalah teman-teman, dalam waktu cepat hanya dalam 1 minggu teman-teman, ya, Anda sudah harus punya 2 mitra baru dalam 1 minggu, 2 cabang baru. Amin. Teman-teman, kami di sini bukan nyuruh-nyuruh, enggak. Kita anjurkan, kita kasih tahu caranya, kita bantu. Ya, kita bagi tugas. Ya, jadi tugas Anda apa? Jadi hanya ini, ya. Bagaimana caranya untuk buka cabang dalam 2 mitra dalam 1 minggu? Caranya ini teman-teman, cukup ngundang orang, ke Zoom yang kemarin itu 6 training ya, bisa online itu, ngundang itu aja. Bagaimana cara ngundang? Jadi kita bagi tugas tuh, Anda ngundang itu saja, kami akan membantu menjelaskan. Kita bagi tugas. Oke? Nah, cara ngundangnya lewat 2 jalur teman-teman. Pertama lewat jalur silaturahmi. Ini khusus kita lakukan buat orang-orang yang sudah kita kenal. Sahabat kita, teman kita yang mereka sudah nomor handphonenya sudah tersimpan di sini sebagai teman kita. Nomor WA-nya. Kemudian cara kedua, dengan cara sebarkan undangan. Ini buat orang-orang yang belum kita kenal. Ya lewat grup WA dan segala macam ya, lewat medsos. Belum kita kenal. Yang saya sarankan gunakan cara yang pertama. Untuk di awal-awal ini, silaturahmi. Bagaimana caranya? Ini. Ada metodenya teman-teman. Kalau Anda salah, maka nggak akan efektif. Gini. Pertama, Anda harus siapkan waktu ya untuk silaturahmi ke teman, ke saudara. Hanya gunakan WA, nggak perlu datang.
hanya gunakan WA saja, minimal sehari 3-9 orang. Ya, Anda kan selama ini kan juga sudah sering silaturahmi lewat WA kan? Nah, tapi lebih spesifik, ya, 3-9 hari per orang lewat WA. Teman-teman siap? Siap. Siap. Ini bagian dari sikap, teman-teman. Bagian dari sikap. Tanpa ini kita menghayal toh impian tadi cuma mimpi. Ya, teman-teman. Setiap hari cuman sampaikan salam. Ya, hubungin teman-teman lewat WA 3-9 orang per hari. Siap? Siap. Siap. Nah, kalau siap, bagaimana caranya? Pertama, luruskan niat. Anda waktu ngundang orang itu, waktu ada silaturahmi itu, jangan pernah Anda berniat mengajak mereka bisnis, itu kuncinya. Catat huruf besar, garis bawah, warna merah. Jangan Anda berniat mengajak mereka bisnis. Jangan, apalagi Anda berniat menjual-jual barang, itu vibrasi Anda rendah, teman-teman. Vibrasi energinya Anda tangan di bawah, meminta mereka, nggak boleh. Ya, yes, harus up, energi Anda harus naik. Kebetulan kita semua orang muslim di sini, luruskan niat apa? Niatnya adalah pertama, silaturahmi sebagaimana yang disunahkan oleh Rasulullah. Udah itu, silaturahmi. Nah, silaturahmi itu vibrasi tangan kita di atas. Apa itu? Ini, kita memberi. Kita memberikan perhatian, kita memberikan support, kita memberikan empati. Memberi, bukan meminta, lu gabung dong, bukan begitu. Lu datang ke Zoom, bukan begitu, teman-teman. Itu rendah, kita meminta, nggak boleh. Kita datang dengan vibrasi tangan di atas memberi. Nah, apa yang dilakukan? Begini. Cukup Anda silaturahmi biasa, Ibu Partini misalnya. Kalau selama ini kan, kalau kita silaturahmi, Assalamualaikum Ibu Nur, misalnya. Apa kabar? Gitu kan. Oh, kabar baik Bu Partini. Bu Nur, lama banget kita nggak ketemu. Ayo kita ngobrol lewat WA dong. Mau saya telepon mau pagi sekarang apa mau sore? Oh, sekarang apa Bu? Ada waktu, telepon. Ibu itu telepon. Ya, ini perhatikan nih aturannya. Kesalahan orang itu begitu telepon semua, Bu, ini bisnis bagus loh. Wah, itu kiamat. Jangan lakukan itu, teman-teman. Begitu, ya, Anda telepon orang, ini jurusnya. Setelah ya niat Anda silaturahmi, diluruskan niat, berikan perhatian, tanya kabar. Gimana Bu Nur? Anak-anak gimana, sehat? Oh, sehat Bu, alhamdulillah. Gimana usahanya? Bagus, oh lancar. Oh, berikan support. Oh, keren. Begitu ya. Ya. Berikan empati, beri perhatian. Gimana yang kemarin si Ani itu waktu kemarin kan ketemu masih SD tuh. Sekarang kelas berapa? Oh, sekarang udah SMA Bu Partini. Udah SMA kelas 2. Wah, keren. Wah, luar biasa cepat ya. Terus rencananya mau kuliah apa? Wah, dia mau kuliah kedokteran. Wah, keren dong, kasih support Bu. Wah, keren kedokteran. Biasanya Bu mereka akan ngomong gini. Keren dari Hong Kong Bu Partini. Loh, kenapa Bu? Ya, keren sih keren, tapi kan ngerti sendiri biayanya berapa. Nah, itu kan mulai masuk tuh barang. Ya, biayanya berapa? Lah, kita berikan perhatian support tuh. Lah, kalau ibu kan aman kan, suami kan udah punya pekerjaan mapan, kemudian ibu kan juga kemarin punya warung bakso. Sekarang warung bakso sudah punya berapa cabang? Kasih support. Ya, udah berapa cabang sekarang warung bakso? Mungkin dia akan ngomong gini. Boro-boro Bu Partini berapa cabang? Sekarang aja yang kemarin itu ini untuk perpanjangan sewa rukonya nggak cukup. Loh, kenapa? Berikan perhatian, empati. Dia sekarang kan sewanya mulai naik Bu. Sewa rukonya per tahun 40 juta. Loh, lu sekarang kasih perhatian lagi. Lu sekarang udah berapa modalnya untuk ruko? Ya, baru 20 juta Bu. Ya, kita berikan empati. Syukur-syukur beliau ngomong gini. Bu Partini, ada solusi nggak kira-kira? Nah, masuk barang itu. Ya, jadi Anda silaturahmi, tanya-tanya, berikan empati, berikan support, jangan pernah nawarkan apapun sampai dia ngomong apa masalahnya, apa kebutuhan dia. Itu kuncinya, teman-teman. Sampai dia ngomong, oh saya, ya Bu Partini, gimana caranya, ada solusi nggak untuk anu? Nah, begitu dia ngomong begitu Bu, itu berarti dia butuh bantuan. Ya, dia butuh bantuan. Begitu butuh bantuan, ibu nggak perlu nawarkan apapun. Ibu cukup menjadi promotor, memperkenalkan. Oh gini Bu Nur, ini benar-benar jadi jalan buat Ibu Nur. Ya, kemarin saya ada ikut kelas Zoom, itu luar biasa loh, keren loh. Jadi ya kita berikan keren. Kenapa? Loh, itu hanya gunakan handphone doang loh Bu. Itu ternyata bisa dapat tambahan income. Udah tenang Bu, ini bukan forex, langsung tembak. Bukan forex, ya, bukan kripto, ya bukan multi level, bukan Bu. Nah terus apa? Ya saya kan bukan mentor. Ibu datang saja. Nanti biar mentor jelaskan. Yang menarik Bu Nur, ini bukan kelas seperti biasa Ibu ikut loh.
Ibu ikut kan misalnya puluhan orang ikut, ratusan orang ikut. Enggak, ini privat loh. Itu dibatasi maksimal 5 orang. Oh, 5 orang doang. Iya, privat. Karena akan mentor itu kan bantu. Ibu mau ikut yang hari ini ada nih, hari ini atau mau ikut besok? Saya yang besok aja. Oke. Besok yang sore atau yang malam? Yang malam. Nah, kalau malam Bu, ini kan kelas privat nih. Ibu ikut. Ini ada formulirnya. Ibu nanti saya akan buat formulirnya, Ibu tinggal kirim ke beliau, ke gubernur. Ini kirim formulirnya supaya nanti mentor kan bisa lihat tuh apa yang Ibu isi itu. Mentor akan tahu, oh Ibu punya masalah ini, beliau kan bantu dari sisi mana. Itu kuncinya. Oke. Nah, setelah diisi formulir, kalau dia sudah isi formulir, Bu, itu berarti sebenarnya 50% sudah closing sesungguhnya. Sudah closing. Kalau dalam teknik hipnoterapi yang Mas Hasan ajarkan selama ini, itu sudah ya, jadi sudah conditioning di awal sudah terbentuk. Ya, sudah siap dia, teman-teman. Nah, begitu dia isi formulir, Bu, sudah itu 50% sudah closing. Baru di situ baru Ibu sharekan link Zoom. Jangan pernah share link Zoom sebelum orang itu isi formulir. Urutannya seperti tadi. Begitu orang itu sudah isi formulir, Ibu kirim link Zoom, kemudian Ibu tinggal pastikan 1 jam sebelumnya, Ibu pastikan dia masuk ke dalam Zoom. Itu aja. Tugas Ibu selesai. Kita bagi tugas. Anda tinggal ngundang saja dengan pola ini, kami yang akan membantu menjelaskan. That's it. Teman-teman, mudah sekali? Sangat mudah. Yes, kita bagi tugas. Ya. Nah, jadi Anda tahu kan tadi mau hari ini atau besok dan sebagainya. Ya, gitu ya. Kemudian cara kedua, Anda bisa gunakan sebar undangan ini buat orang-orang yang belum Anda kenal. Ya, bisa lewat grup WA dan sebagainya macam. Ya, boleh juga dengan berita seperti yang Mas Hasan lakukan tuh lewat profil ya. Ya, informasi itu dan ada orang baca itu bisa ya. Jadi itu sebar undangan, memancing. Jadi kunci dari iklan itu membuat orang penasaran. Jangan kita jelaskan detail. Orang penasaran pingin datang ke Zoom, itu poinnya. Ya, nah di sini teman-teman, Anda luangkan waktu untuk sebar informasi ya, lewat grup WA bisa ya, lewat TikTok, Instagram bisa ya, lewat macam-macam bisa, silakan. Ya, tapi ini saya sarankan yang utama jalur silaturahmi dulu, ini sambil jalan aja. Sambil jalan saja. Oke ya, kita gunakan jalur silaturahmi dulu. Oke. Nah, berarti kalau Anda lakukan tadi teman-teman, ada mengundang orang ya, maka aku yakin teman-teman dalam 1 minggu Anda sudah bisa mampu membangun pilar kedua nih. Sudah punya 2 mitra dalam hanya 1 minggu dengan cara ngundang tadi. Oke. Nah, kemudian ya, pilar kedua sudah terbangun. Pilar kedua sudah terbangun, sekarang Anda bangun pilar ketiga. Apa pilar ketiga itu? Ya, mind test bisnis, dan ini saya akan jelaskan dalam bentuk bagan seperti ini. Ya. Pertama kan Anda sudah bergabung nih. Ya, pilar pertama sudah Anda miliki. Nah, pilar kedua, bagaimana caranya? Tadi, undang relasi dengan 2 cara tadi. Silaturahmi dengan SOP kayak tadi. Ya. Undang ke Zoom. Kemudian dengan cara mudah seperti itu, maka ya sudah terbukti dan saya yakin teman-teman juga bisa lakukan dalam jangka 1 minggu saja Anda sudah punya pilar kedua, yaitu apa? Sudah punya 2 orang mitra baru. Ya. Oke, dan ada $50 masuk ke dalam akun Anda. Kemudian teman-teman, ingat, kita ini bukan seperti cecak. Ya, kejar-kejar ada income kita makan, bukan begitu. Tapi kita sepakat di awal tadi, kita bangun aset. Ya, maka sekarang pebisnis bangun aset itu begitu income pertama bukan dimakan kayak cecak, bukan teman-teman. Tapi income pertama itu lakukan untuk memperkuat aset kita. Maintenance, merawat bisnis kita. Bagaimana cara di sini? Mudah sekali. Income pertama Anda, 2 income pertama Anda gunakan untuk maintain bisnis Anda dengan cara cuman ini, teman-teman. $50 ini alokasikan untuk membayar maintenance selama 5 bulan ke depan. Karena sebulannya $10. Artinya di minggu kedua, Anda sudah punya aman 6 bulan ke depan, Anda sudah maintenance jaringan tadi Anda. Laba-laba Anda sudah aman. Ini penting di situ. Oke, nah income selanjutnya itu sudah boleh Anda konsumsi. Anda gunakan. Tapi income pertama, saya sarankan jangan Anda seperti cecak. Jadikan laba-laba, bangun aset, perkuat fondasi dengan cara gunakan untuk maintenance. Nanti kita akan ajarkan. Setelah pilar kedua terbangun, pilar ketiga sudah terbangun, Anda sudah maintenance, teman-teman, sudah aman 6 bulan ke depan. Pilar keempat, Anda tinggal duplikasikan ini ke tim Anda, ke A dan si B. Begitu A dan si B bergabung, Anda, Pak, Bu,
Gampang sekali. Anda tinggal masuk ke startup. Jadi intinya Anda tinggal duplikasikan, Anda ajarkan mereka untuk masuk ke startup. Nanti kami yang ajarkan, Anda nggak perlu ngajarkan, teman-teman. Anda tinggal promosikan, dorong dia masuk ke startup, sudah. Begitu masuk startup, maka akan terjadi duplikasi. Pilar keempat Anda terbangun. Ini kuncinya, teman-teman. Anda sudah bergabung, pilar 1 sudah. Pilar kedua, Anda ya tinggal ngundang-undang, maka seminggu sudah 2 orang balik modal, ya Anda sudah dua mitra bergabung. Anda gunakan itu untuk membangun pilar ketiga dengan cara maintenance 5 bulan ke depan, total sudah 6 bulan. Kemudian Anda tinggal bangun pilar keempat dengan cara ngomong ke si A, si B. Bu, Pak, nah, pingin cara cepat, pingin cara mudah, oh ya pingin, ikut startup. Udah itu aja. Maka ikut akan terjadi. Teman-teman, kalau ini terjadi, ya Ibu Partini begitu gabung sekarang Ibu lakukan cara ini. 1 minggu ke depan Ibu sudah punya 2 mitra. Ibu ngomong ke mereka, hey A dan B, masuk ke Zoom. Ya, kemudian ya mereka juga kita itu teman-teman Anda bayangkan dalam jangka waktu 13 bulan Anda sudah ada seorang diamond dengan income ratusan juta. 13 minggu. 13 minggu itu sama dengan berapa? 4 bulan teman-teman. Kebayang nggak? Maka kita butuh mesin cetak ini. Ya, dalam jangka 4 bulan teman-teman, Anda sudah menjadi seorang diamond dengan income ratusan juta per bulan. Luar biasa. Oke, nah. Paham ya? Maka dengan cara mengundang doang begitu dan setelah Anda mengundang mereka bergabung, Anda cuma promosikan mereka datang ke startup, itu saja Anda lakukan. Maka otomatis ini semua otomatis masuk teman-teman. Income ini otomatis masuk tanpa Anda nggak perlu pikirkan. Karena ini by system. Ini otomatis menjadi hak Anda. Ya, otomatis menjadi hak Anda. Tinggal ngundang dengan cara tadi. Ngundang begitu mereka bergabung, Anda ajak mereka untuk masuk ke dalam startup. Ya. Otomatis ini income Anda akan terjadi. Ya. Ini tadinya potensi yang 1 miliar per bulan tadi, ya. Ini menjadi income Anda insya Allah. Ada orang yang dapat 2 tahun 70 miliar, ini pun jadi hak Anda, teman-teman. Amin, Oke. amin. Nah, kita sudah tadi bangun pondasi. Sudah bangun tiangnya. Oke, pilarnya 4 pilar. Kemudian salah satu lagi teman-teman. Dalam membangun bisnis kita ini butuh ada value, nilai yang perlu kita samakan. Ini penting. Kalau tanpa ini nanti orang masing-masing. Jadi kita bangun rumah nih, anggap bangun rumah. Kan harus punya satu pola yang sama. Kalau sana cara sendiri, nanti sana mau bangun tiang duluan, ini mau kacau, itu nggak akan jadi rumah. Masing-masing punya ego. Saya mau cara begini, nggak akan terjadi teman-teman. Maka harus ada value atau nilai yang perlu kita sepakati bersama. Dan ini value ini disebut dengan 3 prinsip dasar membangun bisnis, teman-teman. 3 prinsip dasar ini sudah terbukti, ya, berhasil mencetak banyak miliarder di dunia, teman-teman. Dengan tanpa ini maka kita bangun rumah tadi kita bentrok sendiri di dalam. Saya mau begini, saya mau begini. Ya, ini rule-nya ini. Lakukan 3 prinsip dasar ini. Apa pertama adalah edifikasi. Ini penting. Edifikasi, ya, edifikasi itu apa? Edifikasi itu Anda mempropagandakan, Anda sampaikan hal-hal yang baik lewat ucapan Anda dan lewat sikap Anda ke orang. Ada edifikasi. Ya, Anda berikan ya vibrasi baik, ya, informasi yang baik lewat ucapan dan sikap Anda ke orang lain tentang apa? Tentang bisnis ini. Pertama tentang bisnis. Ya. Contoh, apa tuh? Wah, ini keren banget. Ini online doang. Ini mudah banget. Oh, gampang sekali. Ini keren banget, mudah sekali. Ya, itu namanya edifikasi positif. Jangan sampai Anda bilang, itu gimana? Ya, begitulah. Ya, sukses ya. Itu bukan edifikasi, teman-teman. Ya, edifikasi kita memberikan promosi yang baik. Pertama. Kemudian kedua, Anda edifikasi, Anda sampaikan hal-hal yang baik tentang leader Anda. Ya. Leader Anda itu orang yang mengajak Anda dan dia aktif. Seperti kalau Ibu Partini, leader Anda kan adalah Habib Hasan, Mas Hasan. Ya, sampaikan hal yang baik. Oh, Mas Hasan luar biasa. Beliau tuh ya pembicara di mana-mana beliau, tapi beliau juga luar biasa jalankan dengan sangat serius. Itu jadi contoh yang baik. Jadi kita berikan edukasi yang baik. Jangan sampai gini. Siapa yang gimana? Emang timnya siapa aja? Ya nggak tahu tuh. Habib Hasan tuh nggak jelas orangnya begitu. Nggak boleh begitu. Nggak jelas juga tuh. Nggak boleh, teman-teman. Itu rugi Anda. Ya. Sebaliknya, edifikasi bukan hanya ke tim leader di atas, teman-teman, tapi juga ke tim di bawah. Nanti Habib Hasan juga akan ngomong ke orang, ya nanti ke saat Bu Partini ngundang orang, itu Habib Hasan akan edifikasi Ibu Partini juga. Ibu Hasan akan ngomong gini kurang lebih, Pak Udin,
Anda beruntung loh diundang oleh Ibu Partini. Karena beliau luar biasa. Itu begitu beliau peluang ini, langsung dia punya sense of entrepreneur, dia langsung ambil keputusan dan dia langsung berjuang luar biasa. Itu luar biasa. Maka tepat sekali, brother. Dia akan edifikasi, teman-teman. Sehingga kita semua di sini, di bisnis ini, teman-teman, semua tentang bagaimana kita menghargai orang, bagaimana tentang kita membuat orang itu jadi baik. Bukan kita mendiskreditkan orang, bukan kita ngomong negatif buat orang. Itu nggak boleh. Ya, kita edifikasi ke atas dan kita edifikasi ke bawah supaya ini saling vibrasi energinya nyambung, teman-teman. Kemudian yang ketiga, kita edifikasi pertemuan ini, teman-teman. Zoom ini edifikasi, ya. Jadi kalau edifikasi di pertemuan nanti leader itu bukan hanya ucapan, tapi dengan sikap, teman. Anda sudah ngomong ke orang ya, bagus banget nih, mentornya tuh akan bilang, leadernya begini, pertemuannya ini, wah keren nih, dibatasi benar 5 orang. Anda terus, oke? Saat Anda ngomong begini, teman, kemudian saat undangan Anda masuk ke Zoom ini, Anda malah sibuk main HP, Anda malah kemana-mana, ke belakang dulu, kemana-mana, maka sikap Anda tidak menunjukkan bahwa pertemuan ini tidak penting. Itu poinnya. Edifikasi Anda harus tunjukkan bahwa pertemuan ini penting, profesional. Bukan hanya dengan ucapan, tapi dengan sikap, teman-teman. Saat Anda ngundang orang, kemudian Anda sudah ngomong, bagus ini pertemuan gini, bla bla bla, mentornya bagus. Tapi begitu datang ke Zoom, Anda sibuk main HP, Anda malah kemana-mana, dia akan sikap akan, ternyata nggak penting nih. Buktinya orang mengundang saya anggap ini nggak penting. Itu poinnya, teman-teman. Anda perhatikan Habib Hasan. Ya, beliau menyimak bahkan mengaduk-aduk. Itu konsepnya begitu. Begitu beliau mengaku-ngaku karena memang paham dari hati, maka itu memberikan vibrasi buat kita semua. Edifikasi pertemuan ini dengan sikap dan ucapan. Maka edifikasi gunanya apa? Edifikasi sebenarnya Anda memberikan kekuatan kepada leader, Anda berikan kekuatan pada tim, Anda memberikan kekuatan pada pertemuan ini untuk membantu Anda meng-closing tim Anda. Itu intinya. Ya. Itu ya poinnya. Kemudian setelah edifikasi dilakukan, ya, Pak Haidir harus edifikasi Pak Usman. Setiap orang punya kelemahan pasti, semua saya pun kelemahan. Jangan diucapin. Jangan, itu rahasia kita. Ya, sampaikan hal yang positif. Jangan bilang, apa nih orang ini begini. Jangan, teman-teman. Yang rugi kita sendiri. Kita edifikasi, Pak Haidir edifikasi Pak Usman supaya Pak Usman punya power. Power itu akan Pak Usman gunakan untuk membantu tim Pak Haidir untuk closing. Kan begitu. Siap. Saling memberikan vibrasi energi positif. Ini kuncinya, teman-teman. Tanpa ini kita bangun rumah tadi akan saling gontok-gontokan, kita ribut di dalam. Gak boleh. Ya, ribut. Ego masing-masing main, gak boleh. Ya, pertama edifikasi. Pak Gatot juga begitu ya, edifikasi timnya. Kemudian yang kedua, teman-teman, konsultasi ini wajib dilakukan. Ya. Apa tujuan konsultasi? Untuk Anda dapatkan bimbingan yang orang sudah duluan lakukan. Ya. Maka konsultasi itu, teman-teman, ya, untuk dapatkan bimbingan dan dapat support. Maka, teman-teman, konsultasi ini harus ke leader aktif. Oke, leader aktif, teman-teman. Leader aktif itu apa? Orang yang dia, ya, makanya Anda semua harus jadi leader, teman-teman. Sehingga Anda punya power. Ya, kita konsultasi ke leader. Ya, contoh misalnya, Pak Haidir, jangan langsung ke saya, nggak boleh. Pak Haidir harus ke Pak Usman, karena itu leader Anda langsung. Tapi tanggung jawab Pak Usman harus jadi leader Pak Usman. Siap. Pak Usman jadi leader. Apa parameter leader? Leader itu dia pertama, dia learning dulu, dia belajar. Seperti sekarang dia belajar. Setelah dia belajar, dia doing, dia lakukan dulu, Pak. Dia belajar, dia lakukan dulu. Setelah dia lakukan, dia buktikan dulu, baru dia ajarkan. Jangan sampai kita ngajarin orang, suruh orang masuk ke startup, suruh orang undang, kita sendiri nggak ngelakuin. Itu bukan leader, teman-teman. Ya, maka jadilah diri Anda leader dengan cara mudah. Learning, belajar di sini, setelah itu Anda doing, lakukan dulu. Setelah Anda lakukan, baru Anda teaching, ajarkan, ini loh, masuk ke sini, masuk. Anda ajarkan apa yang sudah dilakukan. Oke? Nah, kemudian visi berikutnya, teman-teman, kalaupun misalnya gini, nanti orang beda, anggap saja Anda misalnya seorang motivator hebat, Anda orang luar biasa. Kemudian yang mengajak Anda itu mungkin dari segi pengalaman, dia mungkin di bawah Anda. Gak apa-apa. Mungkin Anda nggak dapat bimbingan, tapi Anda dapat support. Dia berikan perhatian. Ayo Pak, ayo semangat. Minimal dia begitu. Ayo Pak, kita sama-sama Pak. Saya doakan. Itu dapat support. Jadi jangan pernah lupakan jalur Anda. Untuk dapat bimbingan dan support. Kemudian yang ketiga, teman-teman. No cross lining. Ya. Nah, cross lining apa? Ya. Teman-teman, ya. Saya tanya nih,
Ibu Partini, Pak Haidir, saya tanya Pak Haidir dulu. Ibu Partini dulu deh. Bu Partini, orang yang paling peduli untuk Ibu Partini sukses di sini selain keluarga Ibu, selain anak, istri dan suami, ya, selain keluarga Ibu, siapa sih orang yang paling peduli yang ingin melihat Ibu sukses di bisnis ini siapa? Selain keluarga. Pak Hasan. Iya, itu dia, Bu. Orang yang Bu itu orang yang paling peduli pingin lihat Ibu sukses di sini, Bu. Selain keluarga kita. Oke? Itu orang paling peduli. Maka ya, konsultasilah sama orang yang paling peduli itu, teman-teman. Pak Haidir, siapa orang paling peduli Pak Haidir sukses di bisnis ini? Selain keluarga. Ya, leader, Pak. Iya. Siapa orang namanya siapa orang yang paling namanya. peduli? Ya, selain keluarga, orang paling peduli pingin lihat Pak Haidir sukses. Karena Pak Haidir Usman sukses. Pak. Yes, itu dia poin, Pak. Nah, maka teman-teman, jalur kita harus itu dari Mas Rasan ya ke Ibu Partini, tim ke bawah, Bu. Fokus ke situ, Bu. Jangan kita bertanya bis ke tim lain. Ini intinya. Nggak boleh. Ya, contoh misalnya Ibu Partini bertanya ke timnya siapa, misalnya orang di luar jalur. Kenapa? Ya. Kalau Ibu bertanya ke orang luar, dia kan nggak peduli Ibu sama apa enggak. Ya, sehingga apa? Kalau Ibu syukur kalau orang itu punya vibrasi, kalau dia malah Ibu gitu, Ibu tanya gimana, misalnya Ibu Nur, misalnya dia dari jalur lain. Ibu Nur gimana? Di liputan udah ini gimana? Bu Partini nggak jalan, ini buktinya saya nggak jalan. Salah saya. Saya nggak jalan, Bu. Dia kan berikan, dia tuh Ibu susah bangga kan, dia nggak peduli, Bu. Dia cuma peduli, dia cuma ngeluh doang. Dia pingin baper doang, kan begitu. Nggak usah, jadi makanya jangan pernah bicara bisnis dengan jalur lain. Jangan pernah, teman-teman. Kalau ada bicara jalur lain, kalau mereka punya vibrasi bagus, is okay. Tapi kalau nggak bagus, yang terjadi tadi. Gimana perkembangan? Susah. Selamat Anda, kiamat. Ya, nggak boleh. Tempel ke orang yang peduli. Karena dia akan peduli. Karena Anda sukses, beliau juga akan sukses, teman-teman. Maka sama-sama kita. Ya, intinya itu. Oke? Baik, teman-teman, sudah saya jelaskan tadi bagaimana ya pondasinya adalah impian dan sikap, sudah kita pahami. Kemudian setelah kita pahami pondasinya berupa impian dan sikap, kemudian kita juga sudah pahami yang namanya pilarnya 4 tadi, yaitu apa? Kita sudah bergabung, kemudian kita dalam 1 minggu, jangan lama-lama, langsung bangun pilar kedua 2 mitra dengan cara mengundang tadi. Kemudian setelah itu, setelah 2 mitra bergabung, maka income-nya digunakan bangun pilar ketiga, dan keempat, orang sudah bergabung, ajak masuk ke startup. Sudah pilar Anda kuat. Kemudian kita bangun itu dengan value atau dengan nilai atau dengan moral. Ini kan moral ya. Dengan moral ini, pertama harus berikan vibrasi baik ke semuanya orang, ke tim Anda, ke bisnis Anda, pertemuan dengan cara sikap. Ya, omongan sih, jangan sampai begitu orang masuk ke Zoom ini, teman-teman, Anda yang undang malah sibuk sendiri kemana-mana. Yaitu Anda akan buat energi dari pertemuan ini menjadi rendah. Nggak boleh. Ya, kita saling jaga. Anda konsultasi ke orang langsung yang mengundang Anda. Anda jangan bicara bisnis di luar tim Anda, langsung ke jalur Anda. Ya, kalau Ibu Partini bisa ke Bebasan, ya. Kemudian kalau nanti Bebasan butuh bantuan saya, pasti akan ke saya. Ya, begitu juga Pak Haidir. Jangan langsung ke saya, Pak Haidir, langsung ke Pak Usman. Ya, nanti Pak Usman, nanti ke Pak Usman dari sini Pak Safrudin. Nah, Pak Safrudin Herman, nanti ke beliau. Ya, nanti kalau beliau maju ke atas lagi Pak Jamal baru ke saya. Itu runtutannya. Ya, kita menjaga hierarki ini, teman-teman. Karena saya nggak mungkin harus nanganin tiba-tiba sehari kan ribuan orang, bisa stres. Maka kita gunakan jalan ini. Ya, bisa stres saya kan begitu. Tapi Ustadz selalu siap untuk menampingkan. Ya, betul. Makanya kita lakukan dengan punya apa? Kita bangun dengan sistem, Pak, bukan personal. Dengan sistem. Anda tinggal ngundang orang ke sini, Kita bangun bukan personal. Kalau personal kita nggak punya waktu pasti. Ya, baik. Teman-teman, itu sudah saya jelaskan. Ya, alhamdulillah. Ya, ini luar biasa. Ini hari Jumat ini. Kita sudah punya tekad bareng. Sekarang tinggal kita praktekkan tadi apa yang kita lakukan.
Baik, ya, alhamdulillah teman-teman. Saya kasih waktu yang ingin mendalami, silakan bertanya, silakan. Seperti ini mau tanya. Saya sedikit ngomong bacaan ya. Abu Dhani mau nanya? Belum? Jadi gini, saya sedikit nambahin Pak Ihsan ya. Boleh? Ya. Izin, gini loh Bu. Jadi ternyata mengundang itu mudah, mengundang itu indah, mengundang itu barokah. Yang pertama kali saya tanamkan dalam pikiran saya seperti itu. Dan saya tidak pernah memaksa orang untuk datang. Bahkan Bu Partini sendiri kan minta saya ikut. Ini ada lagi Mas Ihsan, Pak yang punya toko cukup besar, Pak Suratno namanya, itu penghasilannya sudah di atas 25 juta sebulan. Itu dia minta juga mau ikut. Itu penghasilan udah gede banget, dia udah di pinggir jalan. Nah, apakah saya maksa? Enggak. Itu teman saya komunitas badminton. Teman komunitas badminton saya kasih status itu yang Bu Partini baca itu. Ya, itu seperti itu Bu Partini. Nanti caranya ya kayak gitu. Nanti kalau Ibu Partini kepengen gimana ya kalau masuk ke WA, saya ada cara lagi gitu loh. Nggak ke WA langsung ke orangnya, ya caranya nanti ada. Pokoknya nanti semua cara dan ininya akan nanti Ibu masukkan dan Ibu dilakukan saja. Yang penting yang pertama kali tadi pilarnya yang pertama setelah join dalam waktu minggu ini gimana caranya supaya kita mengundang orang dengan cara yang benar tapi tidak membenarkan segala cara. Gunakan cara yang benar. Nah, seperti itu silaturahim. Nah, kemudian juga setelah Ibu kan sudah dapat buku saya toh, 7 keajaiban silaturahim Ibu ya. Itu dibaca itu Bu, itu isinya bagus itu juga. Nah, setelah itu Ibu tidak perlu saya nggak perlu jadi orang hebat. Saya cuma bilang silakan ikut. Bahkan pernah kejadian waktu acara Zoom meeting, saya sendiri juga ada acara, orang itu masuk sendiri dan orang itu komplain ke saya, nanya, "Wah, kamu itu seperti seperti orang nawar-nawarin ini di kampung rambutan, kernet itu. Masuk, kamunya nggak ikut." Saya jelasin, inilah enaknya bisnis itu. Jadi jangan dijelekin, malah nikmatnya bisnis ini tanpa saya pun jalan. Gitu. Karena ada Mas Iksan nanti ke saya. Nah, terus saya jelaskan lagi Bu, ya kendalanya dia cuma satu kok, finansial. Nah kalau sudah kendala finansial, ya kita jelaskan. Kalau kamu kepengen cepat, ya dari sekarang saya juga melakukan seperti yang Mas Iksan lakukan. Saya langsung join aja. Saya nggak mikir Mas Iksan, maaf loh ini uangnya memang saya pinjam gitu loh. Kenapa saya pinjam? Supaya saya punya kewajiban untuk mengembalikan gitu loh. Jadi saya ada tanggung jawab moral untuk mengembalikan. Supaya apa? Mendidik diri saya sendiri. Jangan menyepelekan. Wah, bukan cuma. Ini adalah tanggung jawab moral dan ini bagaimana caranya supaya kita bisa berkembang lebih cepat. Saya sangat percaya Bu Supartini itu energik Mas Iksan. Sangat kolerisnya kuat ini. Kolerisnya kuat. Leader itu harus koleris. Rasa ingin tahunya juga kuat. Nah, jadi saya ingin kerjasama dengan orang-orang yang siap. Saya hanya ingin kerjasama dengan orang-orang yang mau bekerja sama. Bukan mampu, tapi yang penting mau. Ada tahu, ada mampu, ada tahu. Mampu, tahu, mau. Yang mampu nggak penting, tahu nggak penting, yang penting mau. Kalau mau nanti bisa tahu dan bisa mampu. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Mas Hasan. Baik, di terakhir ini saya akan berikan waktu masing-masing teman-teman. Boleh bertanya, boleh berikan apa yang didapat dari sini. Ya, wah gini dan apa tekadnya ke depan? Silakan dari Pak Gatot. Cukup 1 menit. Recording in progress. Baik, Pak Osman. Apa yang didapat, apa yang ditangkap, dan tekad apa yang sudah didapat setelah ikut kelas ini? Sama bertanya begini Pak, tadi ada beberapa hal yang mau kita undang lewat WA, dan undang dengan WA grup dan lain-lain. Nah, kira-kira kalau ada ketika saya memposting di saya punya history atau apa, itu kira apa yang kita mau postingkan itu Pak? Sehingga teman-teman mungkin lain baca, mungkin mereka penasaran, ini kira bagaimana? Itu kira di mana Pak? Ada yang Oke, baik. Untuk copyrightnya sudah kita siapkan. Pak Tonga sudah dapat semua ya, Pak Gatot sudah dapat, Pak Haidir bahkan sudah dapat juga ya. Pak Haidir sudah dapat ya? Sudah Pak, untuk undangannya. Sudah dapat, semua sudah dapat. Yang belum dapat Pak Usman sama Bu Partini, setelah ini saya akan kasih copyrightnya. Setelah itu tinggal
Kalau mau diedit untuk tertentu silakan, tapi intinya gunakan itu. Kalau mau diedit boleh, tapi jangan keluar dari frame itu. Siap. Oke. Apalagi? Itu saja Pak. Sebentar. Oke. Apa yang Pak Usman dapat dari kelas ini dan apa tekadnya setelah ini? Yes. Apa? Apa komitmen dan dia apa komitmen dan sikapnya itu mantap Pak. Bisnis ini oke. Yes. Berarti Pak Usman siap untuk berjuang mulai hari ini 7 hari ke depan seminggu punya 2 mitra baru dengan cara mengundang setiap hari. Siap? Siap. Itu komitmen yang saya butuhkan. Karena kami hanya mau bekerja dengan orang punya komitmen, teman-teman. Kita nggak mau buang energi sama orang nggak punya komitmen. Oke. Pak Haidir. Apa yang Pak Haidir dapat dari kelas bahkan sudah ikut 2 kali ini, kemudian apa? Sudah ikut, tekadnya apa setelah ini? Silakan. Terima kasih Pak. Ini saya coba membagi pengalaman setelah saya dapat dari kemarin itu. Sesuai dengan apa yang disampaikan bahwa ada 2 jalan atau 2 cara untuk kita bagaimana supaya kita membangun relasi kita ini, yaitu pertama dengan silaturahmi. Ini saya tertarik Pak.